Lampu di ruangan itu menyala. Pria itu mengenakan jas putih dan sarung tangan. Kemudian membuka kain putih, mengambil jam tangan dan sepatu wanita itu. Lalu menggunting dress hitam wanita itu. Pada saat ini wanita itu perlahan bangun dan bertanya, "Di mana ini?" Elliot berkata, "Kamu sudah mati. Sekarang kamu di rumah duka." Mendengar itu, Anna tidak percaya. Jika dia mati, bagaimana dia bisa menggerakkan matanya dan berbicara? Elliot mengeluarkan surat kematian dan menunjukkan kepadanya. Di sana tertulis penyebab dan waktu kematian. Anna teringat dia sebelumnya bertengkar dengan pacarnya dan menabrak truk pipa. Sekarang tubuh Anna tidak bisa digerakkan. Anna memohon pada Elliot untuk melepaskannya, tapi Elliot mengabaikannya. Dia menjahit luka di dahi Anna, tapi Anna tidak merasakan sakit sama sekali. Kemudian Elliot menyuntikkan sebuah cairan pada leher Anna. Katanya ini bisa menenangkan Anna dan meregangkan otot-ototnya. Padahal sebenarnya cairan ini membuat Anna pingsan. Tak lama ibu Anna datang. Dia tidak bisa menahan air matanya dan melihat jasad putrinya dan mengucapkan perpisahan. Tak disangka malamnya Anna terbangun dan dia bisa menggerakkan tubuhnya. Anna memastikan apakah dia sudah mati atau belum. Sebenarnya dia masih hidup. Dia mencoba menghubungi keluarganya tapi tidak bisa. Pintunya terkunci dan tidak bisa keluar. Anna menangis dengan pasrah. Saat itu mobil merah datang. Itu adalah Paul, pacar Anna. Dia ingin melihat Anna untuk terakhir kalinya, tapi Elliot menghentikannya karena hanya keluarganya saja yang boleh melihatnya. Jelas di sini Elliot menyembunyikan sesuatu. Saat ini Anna mendengar suara pacarnya dan mencoba untuk berteriak, tapi karena ruangan itu kedap suara, pacarnya ini tidak bisa mendengarnya dan akhirnya terpaksa pergi. Anna putus asa. Mengapa Elliot menghentikan pacarnya untuk bertemu? Elliot tersenyum berkata, "Kamu sudah mati." Setelah selesai berbicara, Elliot keluar sebentar. Anna di dalam mengambil gunting dan berniat menikam Elliot. Elliot menghindari serangan dari Anna. Anna segera menuju ke pintu, tapi pintu tidak bisa dibuka. Kemudian mengancam Elliot dengan gunting. Elliot mendekatinya dan mengarahkan gunting ke lehernya, tapi Anna tidak bisa menusuknya. Dia ketakutan dan memohon Elliot untuk melepaskannya karena Anna merasa dia masih hidup. Tapi Elliot berkata bahwa dia bisa berkomunikasi dengan arwah yang baru saja meninggal. Elliot akan membantunya untuk menerima kematian mereka. Dan 2 hari lagi merupakan upacara pemakaman Anna. Setelah itu dia pergi. Anna tidak terima dan sangat kesal. Saat Elliot kembali ke ruangan sudah sangat berantakan. Kemudian Anna memanfaatkan kesempatan untuk mengambil kunci. Saat Elliot pergi, dia berusaha membuka pintu. Setelah mencoba beberapa kunci, akhirnya pintu terbuka. Tapi saat itu Elliot sudah kembali. Anna segera berlari tapi tetap ketahuan. Kemudian Elliot membukakan kain cermin dan menunjukkan wajah Anna yang pucat. Anna akhirnya percaya dia sudah meninggal. Anna menghela napas tapi tidak melihat embun di kaca. Elliot segera mengelapnya. Dan kejadian ini kebetulan dilihat Jack di bawah. Jack merupakan murid Anna. Keesokannya Jack memberitahu Paul, pacar Anna. Paul merasa ada yang tidak beres. Setelah memeriksa surat kematian, ternyata dokter sama sekali tidak memeriksa Anna. Bisa saja Anna dibius sehingga tubuhnya mengalami kelumpuhan dalam beberapa saat, seperti sudah mati. Tapi polisi tidak mempercayainya. Paul mendobrak pintu rumah duka itu sendirian. Dia meneriaki nama Anna, tapi Anna tidak menanggapi karena dia sudah menerima kematiannya. Paul pergi dengan kecewa. Anna berkata dia ingin menjalani kehidupan lain. Setiap hari mandi dan terjebak macet di tengah jalan itu bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Tapi sekarang dia tidak perlu memikirkan apapun. Elliot membuka pintu dan berkata, jika dia diberi kesempatan lagi, apa yang akan dia pilih? Anna merasa sekarang hidupnya tidak berarti lagi. Pada hari pemakaman, Anna membuat permintaan terakhir. Dia ingin melihat wajahnya sendiri yang terakhir kalinya. Saat melihat cermin, Anna menyadari embun pada kaca. Dia baru menyadari bahwa sebenarnya dia tidak mati. Dia telah ditipu Elliot. Anna berusaha melawannya, tapi Elliot langsung menyuntikkan bius pada leher Anna dan seketika dia pingsan. Ibunya menangis melihat kematian putrinya. Pacarnya juga memberikan ciuman terakhir untuknya. Elliot yang sangat gugup dan buru-buru menutup petinya. Setelah pemakaman, Elliot menempel foto Anna. Di dinding sudah dipenuhi foto-foto manusia yang bernasib sama dengan Anna, yaitu dikubur hidup-hidup. Dalam peti mati, Anna terbangun. Dia berteriak dan berusaha membuka peti matinya. Tapi sayangnya dia sudah terkubur dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Paul juga merasa sangat sedih atas kematian Anna. Saat itu Elliot memberitahu, mungkin saja Anna masih hidup. Paul sangat kesal. Dia bergegas menuju ke makam Anna. Tapi karena dia terlalu banyak minum, terjadi kecelakaan di tengah jalan. Saat terbangun, badannya tidak bisa digerakkan. Dia sudah masuk dalam perangkap Elliot dan film pun selesai. Ronnie meminta orang untuk menutupi seluruh rumahnya karena dia ingin memelihara harimau. Ini tanpa diketahui oleh Jenny, anak tiri Ronnie. Malam itu, tiba-tiba Jenny mendengar suara aneh dan kagetnya dia melihat harimau berjalan di rumahnya. Jenny membuka jendela kamar rumahnya, tapi ternyata telah disegel oleh papan kayu. Jenny ingin meminta bantuan, tapi HP-nya ada di ruang cuci lantai bawah. Mau tidak mau, dia berusaha untuk mengambil HP-nya. Jenny melewati koridor untuk ke kamar adiknya. Jendela kamar adiknya juga sudah disegel cuy. Dan celakanya, adik Jenny tidak ada. Mendengar tidak ada suara harimau, Jenny perlahan turun ke bawah. Ia berhasil sampai di ruang cuci. Jenny segera menelpon untuk meminta bantuan cuy. Tapi sayangnya, sinyal tidak ada. Jenny kembali melihat keadaan. Dia pun melihat ada bayangan harimau itu. Jenny berlari dan membuka pintu. Tapi pintu juga
sudah disegel. Jenny terus berusaha mendobrak pintunya, dan suara itu pun terdengar oleh harimau. Dia kembali ke ruang cuci lagi, dan untungnya papan kayu di sini longgar. Jenny berusaha untuk menghancurkannya. Pintu berbunyi dan harimau itu datang. Harimau ingin segera masuk mengejarnya. Jenny terpaksa masuk ke dalam pipa air. Dia terus berusaha memanjat. Harimau itu pun berjalan di bawahnya. Tiba-tiba ada tetesan air jatuh ke bawah. Harimau itu pun menjilatnya. Tak disangka harimau itu pun mengetahui keberadaannya. Harimau itu tidak berhenti ingin menggapai Jenny. Jenny terus berusaha dan bertahan naik sampai akhirnya berhasil keluar dari pipa air. Dan saat itu ternyata dia bertemu adiknya. Adiknya ini hanya diam saja karena anak autis. Jenny membawa adiknya ke kamar. Ia menggunakan internet untuk meminta pertolongan. Tapi lagi-lagi di sini tidak ada sinyal. Sedangkan harimau sudah sampai di kamarnya. Jenny menyiram parfum agar harimau itu tidak menyium bau mereka. Tapi tiba-tiba saat berbalik, harimau itu sudah menemukan mereka. Dan di tempat tidur itu pun sampai terbalik. Di saat genting itu, Jenny dan adiknya masih berhasil kabur. Jenny hampir putus asa. Ia terpikir mengambil daging di kulkas nih. Kemudian memasukkan obat tidur. Ia menyebarkannya di setiap sudut rumah. Mencium bau daging itu, harimau pun turun. Kemudian Jenny menggendong adiknya naik ke lantai atas dan bersembunyi di lemari. Tapi tak lama, harimau itu pun datang dan berhasil menemukan mereka. Jenny berusaha menghancurkan dinding belakang lemari. Untungnya nih, usaha itu tidak sia-sia. Namun, kaki Jenny ini sempat terluka cuy. Mereka segera masuk ke kamar Ronnie, ayah tirinya. Di sana, Jenny menemukan peluru pistol. Saat mencari pistol, Jenny menemukan berkas. Ternyata, ayah tirinya mendaftarkan mereka asuransi. Dan pewarisnya adalah ayah tiri mereka. Jenny sadar perbuatan ini disengaja oleh ayah tirinya. Kemudian menggunakan pistol, Jenny ingin membunuh harimau itu. Jenny berlari sembari menembak harimau. Harimau itu pun mengejarnya. Ia pun tiba di lubang angin kamar mandi. Berhasil keluar dari sana. Jenny naik ke mobil untuk ke kantor polisi. Tapi tiba-tiba teringat adiknya yang masih di dalam. Jenny akhirnya kembali masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Jenny membuat obor untuk melawan harimau. Ia dan adiknya perlahan turun. Harimau itu pun menyerang. Dengan obor, Jenny melawan harimau. Menyuruh adiknya masuk ke dalam kotak es. Harimau melompat dan untungnya mereka berhasil masuk. Esoknya Ronnie kembali ke rumah mereka. Ia kaget melihat dua anak tirinya masih hidup. Jenny berkata tidak akan bilang ke siapapun tentang perbuatan Ronnie ini, asalkan Ronnie membiarkan mereka pergi. Tapi tiba-tiba harimau menerkam Ronnie dan menjadikan Ronnie sebagai santapan makanannya. Film pun berakhir. Ini adalah aplikasi kencan online di masa depan. Wanita bisa memilih pasangan favoritnya, kemudian memakai super sensor visual dan akan muncul hologram. Dengan begini, dia dapat bertemu pasangannya tanpa harus keluar rumah. Natasha sangat puas dengan kencan online ini dan merasa telah menemukan pasangan yang tepat. Keduanya ini sangat cocok. Mereka ini setiap hari berkomunikasi cuy. Kadang-kadang bertemu melalui hologram itu. Setelah beberapa saat, Lukman mengajak Natasha untuk bertemu secara langsung. Tapi Natasha tidak percaya diri dan selalu menolak untuk bertemu. Karena bujukan manis Lukman, akhirnya Natasha pun setuju. Tapi saat bertemu Natasha nih, Lukman langsung menolak. Ini merupakan salah satu episode dari drama yang berjudul Dystopia. Film dimulai dari Natasha sewaktu kecil. Dulu, orang tuanya ini sering bertengkar. Suatu hari nih, ibunya tak sengaja menumpahkan sepanci karamel yang sangat panas. Dan karamel itu mengenai wajah Natasha. Sejak itu, Natasha tumbuh dengan bekas luka di wajahnya. Karena bekas luka ini cuy, Natasha dihina oleh teman-temannya. Keluarganya ini tidak memiliki uang untuk biaya operasi. Ketika dewasa nih, Natasha selalu mencari pekerjaan online. Karena jika dia keluar nih, anak-anak akan menangis melihatnya. Karena di dunia nyata sangat menyedihkan. Jadi dia mencari kesenangan di dunia maya nih cuy. Dan ketika dia mengikuti kencan online, dia menggunakan filter untuk menutupi bekas lukanya. Karena itu, banyak pria-pria lain yang menyukai kecantikannya. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang pria yang membuat hatinya ini tergerak. Lukman tahu semua hobinya. Natasha merasa Lukman ini adalah orang yang dia cari. Mereka berkomunikasi 1 bulan lebih. Lukman mengajak Natasha bertemu. Tapi, Natasha menolaknya. Karena dia khawatir Lukman bakalan takut melihat wajah Natasha. Tapi, janji manis Lukman membuat Natasha ini luluh cuy. Hari dimana Lukman dan Natasha bertemu. Dan saat melihat wajahnya, Lukman ini terkejut. Natasha berusaha menjelaskan, tapi Lukman tidak ingin mendengarnya dan meninggalkan Natasha. Natasha di sini sangat terpukul banget. Dia tahu seberapa canggih teknologi pun tidak akan bisa menutupi bekas lukanya. Ayahnya menggunakan tab canggih, lalu memindahi tangan Natasha nih dan mendownload aplikasi. Seketika bekas luka di wajah Natasha ini hilang cuy. Ternyata ini adalah aplikasi filter kecantikan. Jika digunakan, semua orang tidak dapat melihat luka di wajah Natasha. Teknologi ini membuat Natasha semakin percaya diri dan orang lain tidak akan takut melihat wajahnya. Hari itu dia bertemu dengan Lukman. Lukman sangat terkejut dan bertanya, "Kenapa wajah kamu berubah?" Natasha pun menjawab, dia operasi. Melihat
melihat penampilan cantik Natasha nih, Lukman memberanikan diri untuk menembak Natasha. Natasha tersentuh mendengarnya dan bersedia untuk menjadi pacar Lukman. Saat pulang ke rumah nih, ayahnya menyuruh Natasha untuk mematikan filternya. Tapi Natasha terlalu bergantung pada aplikasi itu. Setelah pacaran 3 bulan nih, mereka berencana berlibur ke Eropa. Tapi saat malamnya, Natasha mendapat kabar dari Lukman. Berkata dia diculik dan meminta pertolongan Natasha. Natasha ini langsung pergi ke gudang kosong dong. Tapi dia tidak tahu kalau dia ini lagi dijebak cuy. Dia masuk ke dalam gudang dan berteriak nama Lukman. Tapi di sini gak ada respon. Tiba-tiba pria berbaju hitam membius Natasha. Ternyata pria itu adalah Lukman. Ternyata Lukman adalah salah satu anggota perdagangan manusia cuy. Dia sengaja merayu para wanita berpura-pura menjadi pacar wanita itu. Telah mendapatkan kepercayaan korban, menunggu waktu yang tepat, dia akan membawa korban ke gudang dan mengeluarkan chip dari tangannya. Dengan begitu lokasi mereka tidak akan diketahui. Setelah semua berakhir, maka akan mengirimkan korban ke luar negeri cuy. Semenjak ia berkenalan dengan Natasha, Lukman ini sudah merencanakan semuanya. Cinta yang dikatakan itu palsu, semua yang dilakukan itu palsu dan hanya tipuan jahat. Setelah chip di tubuh Natasha diambil, saat itu wajah aslinya terlihat. Lukman tidak percaya apa yang dia lihatnya cuy. Kenapa wajahnya kembali seperti semula? Lukman membangunkan Natasha dan bertanya. Saat tersadar, Natasha melihat tangannya ini sudah diperban cuy. Lukman mendesak Natasha untuk berkata sejujurnya. Dalam keputusasaan, Natasha berkata yang sebenarnya. Bos Lukman ini tersenyum. Adanya aplikasi pada chip ini, maka semua hal dapat terpecahkan. Semua kejahatan bisa dengan mudah tertutupi dan polisi tidak akan menemukannya. Dan ini adalah teknologi yang sangat tepat untuk kejahatan itu. Saat itu gudang dipenuhi dengan asap. Lukman keluar dari gedung. Ternyata itu adalah ayah Natasha cuy. Saat dia mengetahui putrinya ini tidak di rumah, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ayahnya datang bersama temannya yang membuat aplikasi filter itu. Sebelumnya dia memperingati ayah Natasha cuy. Aplikasinya jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Kalau tidak akibatnya fatal. Untungnya temannya ini pintar. Untuk mencegah kebocoran teknologi, dia memasangkan GPS dalam chip Natasha supaya dia aman. Di akhir cerita, ayah Natasha mengajak Natasha menemui psikiater untuk menyembuhkan hatinya. Dan akhirnya Natasha perlahan menerima bekas luka di wajahnya cuy. Di masa depan banyak ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membuat hidup ini jadi lebih baik. Tetapi itu seperti pedang bermata dua. Jika tidak digunakan dengan benar, maka akan membuat kita menyesal.